Hai, balik lagi di channel aku. Di video kali ini sesuai sama judulnya, aku bakalan ngebagi apa aja skincare rutin aku selama aku jerawatan. Karena banyak dari kalian yang neror aku. Karena banyak dari kalian yang neror aku untuk cepetan buat skincare rutin aku. Oh ya, disclaimer dulu, di sini aku nggak pakai apapun, aku nggak pakai make up apapun, aku coba pakai lip tint aja sama soft lens. Udah, that's it. Aku bakalan sedikit mendekat ke kamera supaya kalian bisa lihat sendiri kondisi kulit aku sekarang ini. Nah, ini dia kondisi kulit aku. Kulit aku tuh jauh banget dari kata sempurna, masih ada kayak merah-merah di sekitar sini. Tuh. Kalian bisa lihat sendiri masih banyak banget imperfection di kulit aku. Ini juga ada bekas jerawat dan kulit aku tuh jauh banget dari kata sempurna. Jadi please don't judge. Tapi dibandingin sama kulit aku yang dulu yang berjerawat itu, kalau misalnya kalian udah nonton video Ma Acne Story, di akhir video di situ aku nampilin kondisi wajah aku yang penuh dengan jerawat. Nah, di foto itu tuh sekitar 2-3 tahunan yang lalu pas aku jerawatan dan aku belum pakai skincare apapun di kulit aku. Dulu tuh kulit aku gampang banget jerawatan, selain PMS, gara-gara PMS, karena debu sedikit aja tuh udah langsung jerawatan, udah langsung merah-merah gitu kulit aku. Tapi sekarang udah kayak baikan banget semenjak aku pakai skincare ini. Nah, kenapa aku nggak buat dari kemarin-kemarin tentang skincare rutin aku? Sini aku kayak bener-bener make sure skincare apa aja yang bener-bener bekerja di kulit aku pada saat kulit aku jerawatan. Karena pas aku jerawatan aku banyak banget, super banyak banget nyobain produk-produk skincare dan ada beberapa produk skincare yang nggak bekerja di kulit aku. Jadi untuk buat video ini tuh aku kayak bener-bener make sure kalau skincare yang bakalan aku tunjukin ke kalian ini beneran bekerja di kulit aku dan membantu proses penyembuhan jerawat aku. Oh ya, disclaimer lagi, aku tuh punya kulit yang normal, cenderung berminyak, agak sedikit sensitif juga, atau yang lebih kalian kenal sebagai acne prone skin. Nah, acne prone skin itu adalah jenis kulit yang gampang banget untuk berjerawat. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya kalian sedikit aja kena debu, itu bakalan timbul jerawat, itu namanya acne prone skin. Nah, sebelum aku nunjukin produknya, udah kesel banget nggak tuh? Nah, sebelum aku nunjukin produknya, aku bakalan ngejelasin sedikit penyebab jerawat aku sekarang ini. Nah, untuk sekarang ini, kulit aku kalau misalnya lagi tumbuh jerawat, itu biasanya disebabin karena hormonal. Contohnya itu kayak PMS dan kayak perubahan mood gitu. Nah, selain faktor hormonal, jerawat aku juga disebabkan karena makanan. Jadi kalau misalnya aku makan makanan yang manis atau pedas selama beberapa hari berturut-turut, itu pasti banget besoknya bakalan tumbuh jerawat baru di kulit aku, khususnya di wajah aku. Dan sekarang ini aku mulai mengurangi makan makanan yang pedas dan makan makanan yang manis. Nah, jadi kalian sebelum pakai skincare, kalian harus tahu dulu tipe kulit kalian itu jenisnya tipe apa, dan faktor apa aja penyebab kalian jerawatan. Nah, caranya untuk tahu skincare itu cocok atau enggak di kulit kalian adalah satu-satunya cara, yaitu harus cobain skincare-nya. Karena banyak yang bilang skincare itu cocok-cocokan, jadi aku sangat-sangat setuju sama klaim itu. Karena aku sendiri udah ngebuktiin, aku pakai berbagai macam skincare, dimana ada skincare yang nggak cocok di kulit aku, nimbulin jerawat baru di kulit aku, bahkan bikin breakout. Aku udah pernah nyobain semua. Jadi skincare yang aku bakalan tunjukin ke kalian di video ini adalah pure skincare yang bener-bener aku pakai saat aku jerawatan dan ngebantu kondisi kulit aku ke wajah aku yang semula. Nah, langsung aja ke videonya. Untuk skincare pertama yaitu face wash atau sabun pencuci muka. Aku pakai dari Agnes yang kayak gini, kalian juga udah pasti banget familiar sama produk ini. Nah, sebelum pakai Agnes ini aku juga pakai beberapa face wash lainnya yang dijual di pasaran kayak di minimarket gitu. Aku pernah pakai Garnier yang matcha, juga aku pernah pakai Citra yang green tea gitu. Dan rata-rata face wash yang aku pakai itu mengandung green tea karena green tea itu bagus banget untuk melawan bakteri penyebab jerawat. Dan ini maaf banget, seperti yang kalian bisa lihat sendiri, packagingnya udah buluk banget karena aku nyimpenin untuk kalian supaya kalian ngeliat sendiri aku beneran pakai produknya sampai habis. Oh ya, si Agnes ini tuh nggak bikin wajah aku ketarik pas selesai make. Sedikit kering tapi nggak yang terlalu bikin ketarik gitu. Kalian ngerti nggak sih kalau misalnya habis cuci muka terus muka kalian kayak berasa kering banget, kayak ketarik gitu. Nah, si Agnes ini tuh nggak bikin ketarik sama sekali. Nah, sebelum pakai si Agnes ini aku banyak banget nyobain face wash lainnya kayak misalnya Clean and Clear. Nah, di video sebelumnya di Ma Acne Story aku bilang kalau di situ aku suka banget sama spot treatmentnya Clean and Clear dan aku masih pakai sampai sekarang kalau misalnya aku lagi ada jerawat. Nah, karena aku cocok banget sama obat jerawatnya, nah di situ aku mutusin untuk beli face washnya. Dan ternyata face washnya atau sabun cuci mukanya ternyata nggak begitu berpengaruh apa-apa di kulit aku. Jadi kayak masih tetap ada jerawat yang tumbuh. Jadi aku stopin pakai yang sabun Clean and Clear. Terus aku juga pernah pakai Cetaphil. Kalau kalian nggak tahu Cetaphil, itu kayak sabun yang super gentle banget, bisa dipakai untuk bayi juga. Nah, aku sendiri juga udah pernah nyobain si Cetaphil itu, tapi dia aku
cocok juga. Mungkin karena terlalu gentle, jadi kayak kulit aku tuh kayak mental gitu loh dipakein si Cetaphil tadi. Nah untungnya aku nyobain yang travel size, jadi pas nggak cocok ya nggak terlalu berat juga gitu untuk spend money-nya. Nah, karena si Cetaphil itu juga udah nggak berpengaruh di kulit aku, jadi aku kayak pasrah gitu nyari sabun wajah yang emang gampang untuk ditemuin. Kayak misalnya Agnes ini kan gampang banget untuk ditemuin, kayak di supermarket, minimarket, di mana aja tuh ada. Jadi Agnes ini tuh nggak bikin aku jerawatan sama sekali, malah dia membantu menyembuhkan kemerahan di kulit aku. Oh ya, sebelum aku pakai face wash atau sebelum aku cuci muka, aku biasanya pakai micellar water untuk ngehapus semua kayak kotoran-kotoran di wajah aku sebelum aku cuci muka. Nah, micellar water yang aku pakai itu adalah dari Garnier yang warna pink kayak gini. Ini tuh untuk kulit yang sensitif. Dan aku juga pernah pakai yang warna kuning yang ada oilnya gitu, yang kayak untuk ngapus makeup waterproof gitu. Aku juga suka banget sama yang warna kuning. Tapi untuk sehari-hari aku lebih prefer untuk pakai yang warna pink ini. Nah itu tuh aku pakai sebelum aku mandi. Jadi sebelum ke kamar mandi aku ambil kapas, terus aku tuangin micellar waternya ke kapas, terus aku kayak wipe gitu ke wajah aku sebelum aku cuci wajah pakai si Agnes tadi. Nah kalau udah cuci muka pakai si Agnes tadi, biasanya aku ngeringin wajah nggak pakai towel, aku ngeringin wajah itu pakai tisu. Nah kenapa aku pakai tisu? Karena menurut aku kalau misalnya pakai tisu itu lebih hygiene aja. Nah towel itu kan nggak kita cuci setiap hari, jadi kemungkinan bakteri yang nempel di towel itu bakalan lebih banyak. Dan aku nggak mau bakteri yang di towel itu berpindah ke wajah aku, jadi aku memutuskan untuk pakai tisu aja ngeringin wajah aku. Nah kalau udah, hal yang nggak boleh aku skip sama sekali adalah menggunakan toner. Kenapa? Karena toner itu berfungsi untuk mengembalikan pH kulit kita. Jadi pH kulit kita tuh kalau misalnya habis cuci wajah itu bakalan berubah. Tapi aku nggak bakalan ngejelasin tentang pH karena aku sendiri nggak terlalu ngerti sama yang per pH-pH-an. Tapi yang pernah aku baca adalah toner itu membantu mengembalikan pH kulit kita. Nah pada saat kita cuci wajah, pH kulit kita itu bakalan berubah tergantung kadar airnya, tergantung face wash yang kita pakai, dan banyak faktor yang lainnya. Nah sama seperti face wash, aku juga udah banyak banget nyobain berbagai macam toner. Nah toner yang aku pakai dan bener-bener ngebantu kulit aku itu adalah toner dari Wardah yang kayak gini. Ini yang Wardah Acne Derm Pore Refining Toner. Nah dari tulisannya, Pore Refining Toner itu berfungsi untuk ngebersihin pori-pori kita sebelum kita pakai skincare selanjutnya. Nah aku habis cuci muka wajib banget pakai si toner ini. Caranya aku pakai itu adalah aku tuangin ke kapas gitu, terus kapasnya aku bagi dua lagi, terus aku tuangin si Wardah toner ini. Oh ya, dan aku punya sedikit cerita menarik sama toner ini. Nah pernah suatu ketika ngedongeng lu. Pernah suatu ketika aku nyoba untuk skip dan berhenti untuk pakai si toner ini karena aku kayak mikir dia nggak berpengaruh signifikan gitu di kulit aku. Nah pada saat aku nge-skip si toner Wardah ini, kulit aku kayak marah gitu, kayak beneran timbul beruntusan-beruntusan gitu di wajah aku, di pipi aku khususnya. Nah di situ tuh aku belum sadar karena ulah aku sendiri nyekip si toner ini atau stopin si toner ini. Terus aku mikir, kenapa ya? Kok kulit aku beruntusan, kok kulit aku jerawatan? Terus pas aku buka lemari aku yang di dalamnya ada skincare aku, situ aku ngeliatin, oh ya, karena aku skip si toner ini. Nah setelah aku buka lemari itu, aku nemuin solusi aku. Jadi karena aku skip si toner ini, wajah aku kayak kembali berjerawat gitu. Nah si Wardah ini tuh harganya murah banget, sekitar 30 ribuan untuk berapa ml ini ya? Untuk 100 ml. Dan kalau misalnya aku beneran ketergantungan sama si produk ini, aku sih masih kayak fine-fine aja karena harganya masih bisa dijangkau gitu. Nah kemarin tuh aku skip si toner ini karena aku pengen kayak mengurangi jumlah skincare yang aku pakai per harinya. Jadi kayak misalnya aku pakai skincare 4, aku mau ngurangin si dia, jadi aku cuma pakai 3 produk aja. Tapi ya ternyata dia yang bekerja paling maksimal di kulit aku. Nah kalau udah, step selanjutnya aku tetap pakai toner. Nah kalau toner yang si Wardah ini tuh dikhususkan untuk ngebersihin pori-pori, sedangkan toner yang aku pakai selanjutnya yaitu untuk lebih ke hydrating toner. Nah toner yang aku pakai itu dari Klairs. Ini tuh kayak merek Korea gitu, skincare Korea kalau kalian belum tahu. Ini tuh super bagus banget. Dia tuh teksturnya nggak yang terlalu cair, nggak yang terlalu kental juga, kayak lebih ke essence kalau menurut aku. Nah kenapa aku pakai toner lain lagi setelah aku pakai si Wardah itu tadi? Karena seperti yang aku bilang tadi, dia tuh teksturnya kayak essence gitu. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu urutan skincare gitu, kalau di Korea ada 7 step skincare. Nah skincare tahap pertama itu kalian pakai skincare yang teksturnya paling cair dulu, terus kalian lanjutin dengan skincare yang teksturnya paling kental untuk penutupan atau ngunci skincare kalian. Nah, aku bakalan tunjukin teksturnya ke kalian, dia tuh kayak cair banget gitu, tapi nggak yang terlalu cair juga, kayak kental gitu. Dan ini kayak hydrating banget, beneran bikin kulit
terhidrasi gitu. Dan ini tuh udah mau habis dan aku nyetok lagi dong karena secinta itu. Nah, sama seperti skincare sebelumnya, aku hit and miss juga pakai si Clears ini karena aku pengen kayak meminimalisir pemakaian skincare aku. Jadi aku kayak pengennya pakai cuma 3 produk skincare aja. Dan beberapa bulan yang lalu aku udah nyobain pakai 3 produk aja dan itu kayak bikin kulit aku marah lagi. Jadi yaudah aku balikin lagi ke tahap skincare aku seperti biasanya. Karena aku nggak pengen kalian mikir aku tuh banyak banget pakai skincare, nanti kalian kayak julid sendiri, ya ampun banyak banget skincare-nya, gue nggak sanggup beli. Oke, caranya itu adalah kalian investasiin uang kalian, entah itu uang jajan kalian, uang gaji kalian. Cara ini tuh aku pakai setiap aku gajian. Jadi kalau misalnya aku gajian, aku kebetulan kerja. Jadi pas gajian itu aku kayak buatin tabungan tersendiri untuk skincare aku. Jadi kalau misalnya ada skincare yang habis, aku nggak kayak kebingungan gitu nyari uangnya, nyari dananya. Nah, aku tuh mulai pakai full skincare itu sekitar 2 tahunan yang lalu. Kenapa aku bilang full skincare? Karena di skincare aku mengandung kayak serum gitu. Jadi menurut aku itu kayak full skincare. Nah, kalau misalnya untuk basic skincare aku udah jelasin semuanya di My Acne Story videos. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton, kalian tonton aja. Aku bakalan taruh linknya di bawah di description box. Nah, produk selanjutnya setelah pakai toner-toneran tadi, aku lanjut ke serum. Nah, untuk pagi hari aku pakai dari Clears lagi. Ini kayak satu paket gitu, masih kayak satu company gitu yang produksi. Ini sama-sama dari Korea. Nah, si Clears ini juga bagus banget kalau misalnya kalian yang lebih ngefokusin untuk mencerahkan wajah kalian. Nah, sekarang ini karena aku udah nggak jerawatan lagi, aku kayak mohon maaf banget ke kalian, aku nggak bisa rekomendasiin serum yang bagus untuk kulit berjerawat. Karena problem aku sekarang adalah bekas jerawat aja. Jadi kalau misalnya kalian yang punya problem sama kayak aku, yaitu untuk menghilangkan bekas jerawat, aku bisa banget saranin ke kalian pakai si serum Clears ini. Nah, kalau misalnya kalian pakai si Clears ini terus kayak udah setengah pemakaian gitu, warnanya akan sedikit berubah jadi kayak kekuningan gitu. Nah, kalau misalnya warnanya berubah, kalian jangan kaget karena aku juga kayak pertamanya kaget gitu loh. Kok berubah sih warnanya kuning gitu? Karena dia basicnya vitamin C, jadi karena bergabung dengan oksigen atau kayak terkontaminasi gitu sama oksigen, jadi warnanya sedikit berubah. Itu yang aku baca dari beberapa blog gitu. Jadi aku dari situ udah nggak kaget lagi kenapa warnanya berubah, karena dia basicnya beneran vitamin C gitu. Fungsinya untuk mencerahkan wajah kita. Nah, kalau dia fungsinya untuk mencerahkan wajah, otomatis bisa juga untuk mencerahkan wajah kalian dari noda-noda jerawat atau noda-noda bekas jerawat. Oh ya, hampir kelupaan, sebelum aku pakai toner tadi, aku juga pakai lip balm. Ini tuh aku pakai dari Laneige. Ini udah habis bertiup-tiup. Ada kali 6-10 tube yang udah aku habisin dari Laneige ini. Karena dia gampang banget dibawa kemana-mana dan super duper bikin bibir tuh lembut banget. Dan aku pakai dia sebelum aku tidur. Dan pas keesokan paginya, pas bangun-bangun, bibir aku kayak lembab, nggak ada kulit mati gitu, nggak pecah-pecah gitu. Dan baru-baru ini aku juga nemuin si Lucas Pau Pau. Ini kayak bukan originalnya, ini kayak ada varian strawberry-nya gitu. Ini aku beli gara-gara kemarin di Watson dia diskon dan aku kayak lagi bingung gitu nyari substitusi dari Laneige. Jadi aku kayak beli aja gitu si Pau Pau ini. Dan ternyata dia sebagus itu, kayak bikin bibir kita lembut banget kayak mentega, kayak super duper lembut banget, nggak ngerti lagi. Jadi kalau kalian yang punya bibir kering, aku rekomendasiin ke 2 produk ini untuk bibir kalian. Nah, lanjut, setelah pakai serum tadi, aku pakai moisturizer. Nah, untuk pagi aku pakai 2 moisturizer. Ini tuh dari Redwin Vitamin E Cream. Kayak gini bentuknya. Nah, kenapa aku pakai 2 moisturizer? Karena sebelumnya aku pakai si serum yang mengandung vitamin C, terus aku bakalan pakai moisturizer yang mengandung vitamin E. Nah, kenapa kayak gitu? Karena aku pernah baca kalau misalnya vitamin C dan vitamin E kalau misalnya digabungin jadi satu, itu bakalan jadi perpaduan yang sempurna banget. Gak jarang kalau misalnya skincare kalian itu mengandung vitamin C dan vitamin E. Jadi karena aku pengen dapat manfaat keduanya, karena aku mikir-mikir di skincare rutin aku tuh nggak ada yang mengandung vitamin E sebelum aku ketemu si Redwin ini. Jadi aku kayak nyari-nyari gitu moisturizer yang mengandung vitamin E. Dan akhirnya aku nemuin si Redwin ini dan aku cocok banget. Dia beneran ngelembutin kulit aku selembut itu. Dan yang paling bagusnya nggak bikin jerawat aku bertambah atau nggak bikin jerawatan juga. Nah, kalau misalnya vitamin E dan vitamin C itu digabungin jadi satu, itu kulit kalian bakalan kenyal, lembut, cerah. Jadi kayak pokoknya perfect banget bakalan kulit kalian. Nah, si Clears ini tuh sebenarnya punya kayak krim vitamin E tersendiri, tapi karena harganya mehong ya, jadi aku kayak nyari substitusinya juga. Jadi ini tuh harganya lebih murah dan isinya lebih banyak.
Nah, kalau misalnya kalian punya kulit yang kering dan bingung nyari vitamin E atau krim vitamin E, aku bisa saranin ke kalian pakai si Red Win ini. Karena dia tuh gentle dan bisa dipakai sama bayi juga. Nah, last step untuk my morning skincare adalah pakai moisturizer yang mengandung SPF. Nah, kenapa aku nggak beli SPF yang terpisah gitu? Karena aku udah ngerasain sendiri pakai SPF dan moisturizer yang berbeda, itu kayak hasilnya greasy gitu di kulit aku dan malah nimbulin jerawat di kulit aku. Dan di sini aku pakai moisturizer sekaligus sunblock itu dari Wardah, kayak gini. Ini tuh sama variannya kayak si tonernya, ini tuh kayak moisturizernya, dan ini tonernya. Ya kalau nggak salah ada face washnya juga, ada untuk blackheadnya juga. Tapi so far aku udah nyobain semua variannya, dan yang cocok di kulit aku dan yang bekerja di kulit aku adalah kedua ini aja. Ini tuh udah ganti packaging gitu, dulu kalau nggak salah dia SPF-nya 30, dan sekarang cuma 15, tapi nggak apa-apa karena aku juga keseharian aku nggak terlalu banyak di luar ruangan. Tapi kalau misalnya kalian yang punya aktivitas lebih banyak di luar ruangan, kalian lebih baik pakai pelembab yang mengandung sunscreen, atau kalian pakai secara terpisah gitu. Kalian pakai sunscreennya yang lebih tinggi SPF-nya, kayak misalnya 30 ke atas gitu kalian pakainya, supaya kulit kalian tetap terlindungi dari sinar matahari. Nah, itu aja untuk my morning skincare. Nanti aku bakalan buat video terpisah tentang my night skincare, karena kalau misalnya dijadiin satu video bakalan super duper panjang banget. Jadi aku nggak mau kalian kayak bosan gitu nonton satu video ini. Nah, kalau misalnya aku udah upload, aku bakalan taruh linknya di bawah video ini atau di description box. Nah, sekian dulu dari video ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, please kasih like-nya. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Nah, sekarang ini karena aku mikir-mikir kenapa ya aku makan ya dulu aku pernah nyoba juga pakai sabun. Kan sedikit ngezoom supaya